Penjelasan Sri Mulyani soal 3,3 triliun rupiah, tapi Mahfud tegaskan 35 triliun rupiah. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi kepada Ibu Menteri. Selama ini Ibu sebagai ibu yang kita tahu prestasi kinerjanya selama ini merupakan sosok yang dipercaya oleh pimpinan di negara ini dari dua pemerintahan sebelumnya. Sebentar, saya bicara dulu. Tentunya Ibu sebagai menteri terbaik pada tahun 2018 dari predikat sebagai menteri terbaik di dunia salah satunya. Dan hasil kerja Kemenkyu dari beberapa indikator telah menunjukkan bahwa Ibu ini berhasil meningkatkan surplus dalam beberapa berita-berita, bahkan kita sebagai mitranya juga ikut melakukan berbahas bersama-sama dengan Ibu Menteri mengenai bagaimana surplus itu bisa terjadi di bawah kepemimpinan Ibu Menteri Keuangan. Berbagai kebijakan yang sudah kita lakukan bersama-sama di dalam 3 tahun terakhir mengenai reformasi keuangan, agar mereformasi keuangan perekonomian ini semakin membaik dengan adanya dibentuk undang-undang teks amnesti, KUP, HKPD, P2SK dan peraturan lain-lainnya. Jadi Ibu Menteri ini sudah diberikan super power terhadap beberapa undang-undang yang sudah dilahirkan di Komisi 11. Namun seiring berjalannya waktu, harapan kami perlahan seperti dipudarkan dengan mulai terungkap berbagai masalah. Justru ini terjadi di internal kementerian Ibu sendiri. Mencuatnya kasus kekayaan yang tak wajar dan gaya hidup flexing hedonis pegawai Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang ada di jajaran Kementerian Keuangan itu sendiri sungguh memprihatinkan. Miris kasusnya terbongkar di saat ekonomi Indonesia baru memulih setelah dihantam pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir ini. Tentunya hal ini apakah menjadi kotak Pandora atas kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan DJP Kemenkyu. Berdasarkan fakta, Bu, remunerasi di Kemenkyu Perpres 27 tahun 2015, tunjangan kinerja DJP terendahnya itu, Bu, 5,3 juta, tertingginya 117,3 juta. Ini berdasarkan tahun 2015. Bila dibandingkan dengan tunjangan kinerja DPR RI untuk PNS, ya bukan untuk kami, itu terendahnya 1,563 juta, tertingginya 19 juta sekian. Dari total 3.000 yang hanya 3.000 PNS. Sementara di jajaran Ibu itu ada 44.602. Kalau kita bicara dengan kementerian yang lain, misalnya Kemenak, berkaitan dengan Perpres 130 tahun 2018 yang terendahnya itu 1,97 juta, yang tertingginya 29 juta. Ini sangat tidak adil. Sehingga muncullah kasus-kasus ini menjadi kecemburuan sosial yang ada di beberapa kementerian ataupun lembaga lainnya. Apakah ini masih bisa Ibu lakukan perbaikan? Tentunya harapan ada di tangan Ibu. Kami berharap dengan adanya tunjangan kinerja yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan dengan Ibu sendiri yang melakukan perubahan tertinggi. Bahkan pada periode yang lalu tahun 2005 Ibu melakukan reformasi yang luar biasa setelah adanya kasus Gayus, itu sampai mencapai di atas angka 100%, bahkan berturut-turut terjadi peningkatan tunjangan kinerja yang ada di jajaran PNS di Kementerian Keuangan itu sendiri. Sudah berkali-kali, bahkan sudah berapa ratus kali lipat dilakukan perubahan. Selain itu, apakah ini masih kurang? Selain itu kami juga menyoroti sistem atau whistleblowing yang dilakukan oleh Kemenkyu. Menurut kami sikap tersebut tentunya bisa dicegah. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan terdahulu. Aksi pamer harta, apakah sesama satu lain tidak bisa mengingatkan? Tadi sudah disampaikan sehingga bisa menjadi viral. Sebelumnya kami mempertanyakan apakah tidak ada yang bisa melaporkan ke sistem tersebut? Mengapa sistem tersebut apakah tidak bisa berjalan dengan baik? Padahal kalau Ibu Menteri menyampaikan hal-hal yang tadi disampaikan ke kami, ini setiap tahun kami hampir kurang lebih sama-sama lah. Bahan ini sudah pernah kami mendapatkan.
Setiap tahun ketika kita mau melakukan rapat APBN, RAPBN, Ibu selalu menyampaikan adanya transformasi keuangan di jajaran Kementerian Keuangan. Masing-masing dirjen juga menyampaikan juga kepada kami bagaimana struktur organisasi dan reformasi yang ada di jajaran setiap dirjen itu sendiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan beda data transaksi janggal 3,3 triliun rupiah di Kementerian Keuangan dengan data 35 triliun rupiah yang disampaikan Mahfud MD. Sri Mulyani menegaskan 3,3 triliun rupiah yang disampaikannya itu hanya yang berada di lingkup Kemenku. Kemudian perbedaannya di mana Pak Menko menyampaikan 35 triliun rupiah dan kami 3,3 triliun rupiah. Yang kami sampaikan 3,3 triliun rupiah memang menyangkut Kemenku. 18,7 triliun adalah data korporasi. Sisanya 13 triliun adalah data yang ada nama pegawai Kemenku yang merupakan surat-surat yang dikirimkan ke APH. 64 surat dengan nilai transaksi 13 triliun rupiah, kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi 3 DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa 11 April 2023. Sri Mulyani mengatakan surat yang dikirim ke APH itu tidak diterimanya. Karena itu dia hanya fokus ke surat yang dilaporkan ke Kemenku. Karena surat ini tidak ke kami dan kami hanya menerima informasi dari PPATK mengenai nomor suratnya saja. Ya, kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Makanya di Komisi X1 kami fokuskan di hanya yang abu-abu karena itu suratnya ke kami. Dan kami bisa buka kembali seluruh data menyangkut surat-surat tersebut, ujarnya. Itu yang membedakan sama tapi beda presentasi. Pak Menko menyampaikan 35 triliun rupiah. Karena itu semua menyebut nama pegawai Kemenku, lanjut Sri Mulyani. PPATK jelaskan beda data tersebut dalam rapat di Komisi 3 DPR, Rabu 29 Maret 2023. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustia Vandana, menjelaskan perihal itu. Kehadiran Ivan bersama-sama dengan Mahfud selaku Komite Ketua Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya disebut sebagai Ketua Komite TPPU. Ini tidak mau mengcounter pendapat siapapun, juga dengan rasa hormat. Dengan rasa kerendahan hati, hanya ingin mengungkapkan fakta sebenarnya terkait dengan klaster yang terjadi, ucap Ivan mengawali penjelasannya. Untuk memahami hal ini, berikut ini penjelasan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi 5 DPR pada Senin 27 Maret 2023. Saat itu Sri Mulyani membedah laporan terkait Rp 349 triliun menjadi 3 bagian. Angka 349 triliun rupiah itu muncul dari 300 surat PPATK. Sri Mulyani membagi 300 surat itu menjadi 3 bagian, yaitu 100 surat, 135 surat, dan 65 surat. Berikut ini detailnya. 100 surat dengan nilai transaksi 74 triliun rupiah dari periode 2009 sampai 2023 yang ditujukan PPATK ke aparat penegak hukum lain. 65 surat dengan nilai transaksi 253 triliun rupiah yang isinya adalah transaksi debit atau kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang disebut Sri Mulyani tidak berhubungan dengan pegawai Kemenku. Di antara 65 surat itu, ada satu surat yang disebut Sri Mulyani yang paling menonjol karena memiliki angka yang paling tinggi, yaitu 189 triliun rupiah. 135 surat dengan nilai 22 triliun rupiah yang isinya transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pegawai Kemenku. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami ada 135 surat lainnya, 22 triliun rupiah. Bahkan 22 triliun rupiah ini, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak berhubungan dengan pegawai Kemenku. Jadi yang benar-benar nanti
yang berhubungan dengan pegawai Kemenko itu ada 3,3 triliun ini 2009 sampai 2023. 15 tahun seluruh transaksi debit kredit termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah itu 3,3 triliun rupiah dari 2009 sampai 2023. Sebut Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, 3,3 triliun rupiah itu berhubungan dengan pegawai Kemenko dalam kurun 2009 sampai 2023 yang meliputi transaksi debit kredit, pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset hingga jual beli rumah. Dia juga menegaskan bahwa angka itu tidak terkait pidana apapun. Jadi ya tidak ada hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi atau apa. Tapi kalau kita untuk ngecek tadi, untuk profiling dari risiko pegawai kita, jadi banyak juga beberapa yang sifatnya adalah dalam rangka kita melakukan tes integritas dari staf kita tambahnya. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.